Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai alasan kenapa teman-teman yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash tidak perlu takut terkait somasi yang ditujukan kepada teman-teman ataupun para nasabah yang gagal bayar di pinjaman online EasyCash. Kenapa? Kita tidak perlu takut berlebihan, dan kira-kira risiko terberatnya apa ketika kita sudah menerima atau mendapatkan surat somasi dari aplikasi pinjaman online EasyCash. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Kira-kira somasi itu akan berdampak kemana ya. Kemudian kalau sudah mendapatkan informasi seperti itu, kita harus ngapain aja dan apa aja. Resiko yang terberat ya istilahnya pahit-pahitnya itu seperti apa ya teman-teman. Ketika teman-teman menerima somasi, kita kan cari tahu dulu ya. Kita akan mundur ke belakang dulu masalah pinjaman online. Masalah pinjol kan itu urusannya adalah perdata ya teman-teman, karena sistemnya adalah hutang. Teman-teman, kalau hutang itu kan berarti perdata nggak bisa dipidanakan kecuali memang teman-teman melakukan penipuan, melakukan semacam kayak pemalsuan dokumen negara ataupun ya semisal KTP, NPWP dan lain sebagainya. Nah, itu baru bisa dipidana. Tapi kalau teman-teman mengajukan pinjaman di EasyCash, itu kan sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan SOP, dengan urutan-urutan aplikasi, tidak ada yang dimanipulasi. Teman-teman nggak perlu takut terkait risiko-risiko ke belakangnya. Jadi ini clear ya teman-teman urusannya adalah perdata. Nah, sekarang alasan pertama kita nggak perlu takut somasi adalah teman-teman tidak akan berurusan dengan polisi dan tidak akan bisa dipidana. Mau disomasi seperti apapun ya masih misal harus bayar saat ini. Ya harus bayar saat ini juga, harus bayar besok. Nah, tetap ya teman-teman tidak akan bisa dituntut secara pidana. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ketakutan, itu didasari karena ya rasa takut tadi ya teman-teman, karena akan datang polisi dan lain sebagainya. Lupakan ya teman-teman, karena itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, jika berurusan dengan pinjol ya, pinjol legal ya terutama ya teman-teman. Kemudian yang kedua, karena itu tadi bersifat data gugatannya itu pinjol ya. Itu hanya bisa menggugat teman-teman itu melalui pengadilan negeri. Nah, sedangkan pengadilan negeri itu kan harus sesuai dengan domisili teman-teman ya teman-teman. Coba bayangin aja ya teman-teman, kalau misalkan domisili teman-teman itu misalkan di daerah Bandung, kemudian di daerah Jakarta ya teman-teman, mereka pinjol ini kan harus melakukan gugatan ke kota domisili ataupun mungkin sesuai KTP teman-teman. Jadi nggak bisa ya teman-teman, itu kan mereka digugat di daerah misalkan di daerah Bekasi dan lain sebagainya. Itu karena itulah jarang-jarang orang yang sampai masuk ke jalur hukum, jarang-jarang orang yang masuk ke sidang perdata hanya karena urusan masalah pinjaman online ya teman-teman. Jadi clear ya teman-teman, teman-teman nggak perlu takut juga. Sebenarnya yang masuk sidang-sidang karena ya kemungkinan kecil sekali ya, itu kemungkinan kecil sekali terjadi. Terus kemudian alasan yang ketiga adalah tergantung teman-teman ini pengen minjam lagi di tempat lain atau enggak. Kalau teman-teman pengen minjam di tempat lain atau mungkin misalkan pengen cicilan rumah, cicilan motor dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa mengkhawatirkan alasan yang ini ya teman-teman. Karena apa? Karena EasyCash itu kan jelas pinjol legal. Pasti dia itu lapor slik OJK ya teman-teman. Tapi balik lagi ya teman-teman, kalau teman-teman nggak ada rencana mau pinjam-pinjam di tempat lain atau ngutang di bank dan lain sebagainya, itu bukan menjadi sebuah alasan yang akan memberatkan teman-teman. Ya kecuali teman-teman pasangan teman-teman itu dalam waktu dekat akan menyicil KPR dan lain sebagainya, itu bisa berpengaruh ya teman-teman. Silahkan untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman di EasyCash, silahkan bisa sharing-sharing aja di kolom komentar. Sekian dulu di video kali ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.